bisa diredam keliarannya itu. Kenapa terjadi misalkan sering banget kita mendengarkan berita tawuran gitu Betul. antara pelajar gitu. Itu karena kering gitu. Dia nggak ngerti tujuan hidupnya itu apa. Jangankan sampai tawuran yang tidak ada apa gerembal-gerembul tidak ada manfaatnya itu harusnya nggak mau. Tapi mereka melakukan itu betul-betul nongkrong-nongkrong apa yang nggak ada manfaatnya itu dilakukan. Kenapa? Karena esensi hidupnya dia belum paham. Nah, maka nilai-nilai ini harus dimasukkan. Biar tahu eh, bahwa betapa berharganya dia, betapa berharganya seseorang ketika dia mengenal dirinya dan bisa memfungsikan dirinya sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada manusia. Kurang nyentuh. Tapi ketika bertoriko, dari sisi ketorikohannya itu, lalu akan muncul rasa. Rasa itulah yang nanti akan eh, bisa diterjemahkan dengan istilah takorub, dekat dengan Allah. Gitu. Nanti ada istilah usul sampai kepada Allah. Nah ini kan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Sahabat-sahabat saya Saruban Nagari yang dimuliakan Allah, ketemu lagi dengan kami semua dalam podcast tayangan kami. Tema pada kali ini yaitu konsep pendidikan tasawuf. Jadi nanti kita akan membahas tentang konsep-konsep pendidikan tasawuf. Nanti mungkin sering kita dengar tentang bahasa-bahasa suluk atau salik dan seterusnya lah. untuk untuk lebih lanjutnya bisa langsung kami aturkan kepada teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Khatamin nabiyyin. Amma ba'd. Dan sahabat-sahabat Cahaya Caruban Nagari. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengkaji satu kajian yang sangat penting sekali, yakni tentang konsep pendidikan tasawuf. Pendidikan tasawuf ini sesuatu yang ketika dikaji itu sebetulnya ya akan sangat panjang sekali karena tidak bisa satu session itu. Nah, maka kita akan membatasi membahas konsep pendidikan tasawuf itu lebih kepada implementasi secara sederhana, implementasi secara sederhana dalam kehidupan keseharian kita, sehingga bisa terwujud nilai-nilai pendidikan tasawuf di tengah-tengah kehidupan kita. Intinya lebih kepada itu. Jadi kalau misalkan pendidikan itu kan lebih kepada ada subjek dan ada objek. Objeknya itu sebetulnya lebih kepada manusia. Ada pendidikan dalam ranah mengisi akal, mengisi logika, maka banyak sekali framing-framing keilmuan, ada eksak gitu ya, ada pendidikan sosial, ada pendidikan eh, keagamaan, pendidikan apa saja itulah.
Akhirnya dari sebuah pendidikan. Jadi ranahnya itu ya dididik. Nah kalau konsep pendidikan tasawuf itu sebetulnya lebih fokus kepada bagaimana orang dididik secara batiniahnya, secara batiniah. Nah, otomatis karena ini adalah kajiannya batin, maka tarbiyahnya itu ya tarbiyah batin, gitu. Tarbiyah batin yang nanti akan berdampak kepada sebuah tingkah laku, sebuah ucapan. Itu karena dasarnya dari batin dulu yang kita. Ada istilah yang biasa kita pahami dengan tarbiyatul ruh, mentarbiyah ruh, mendidik ruh. Nah, ruh ini ternyata harus dididik juga. Karena kalau misalkan ruh kita tidak dididik, maka ruh kita tidak akan mengenal hakikat penciptaan ruh kita. Nah, seharusnya manusia itu paham hakikat penciptaan ruh, lalu untuk apa ruh itu diciptakan oleh Allah, akan seperti apa nanti masa depan ruh itu. Nah, ini kajian konsepsi pendidikan. Gambaran sederhananya begitu. Jadi bagaimana kemudian seseorang nanti akan dibawa kepada sebuah alam pemikiran batin ya, sehingga seseorang memahami betul urgensi ruh yang dia miliki, sehingga dia akan paham betul bahwa ruh ini adalah sesuatu yang paling dahsyat di dalam diri seseorang. Karena banyak orang yang tidak memahami betapa dahsyatnya ruh manusia. Sesungguhnya ruh manusia itu sangat dahsyat sekali. Orang-orang yang sudah menemukan betapa dahsyatnya ruhnya, maka dia akan menemukan sebuah fenomena-fenomena yang sangat menakjubkan. Dia akan menemukan sebuah keindahan, dia akan menemukan sebuah kebahagiaan, dia akan menemukan sebuah kebahagiaan, kedamaian, ketentraman batiniah, dan yang nanti akan bisa memancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, karena ini pendidikan, otomatis ada seorang mursyid. Ya. Mursyid itu guru. Mursyid itu bisa diistilahkan dengan murabbir ruh. Orang yang biasa mentarbiyah ruh orang lain. Nah, tentunya murabbir ruh atau mursyid ini adalah orang yang sudah sampai kepada tahapan di mana dia betul-betul memahami ruhnya sendiri. Memahami ruhnya sendiri, tujuan ruhnya, lalu kemudian setelah itu dia pun bisa menghantarkan ruh-ruh manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah mursyid dalam thariqah itu. Kalau dalam thariqah Tijani biasa disebut dengan khodam. Ada juga disebut dengan khalifah gitu. Nah, itu istilah-istilah tasawuf. Nah, ada mursyid, tentunya ada murid. Murid ini adalah orang yang sedang menapaki sebuah proses di mana dia sedang mentarbiyah ruhnya dengan bimbingan seorang mursyid. Jadi dibimbing betul ini ruhnya. Dari yang tadinya tidak mengenal ruhnya, tujuan ruh diciptakan, lalu mau kemana ruhnya, dikasih tahu, dibimbing bagaimana mendidik ruh itu. Apa yang disebut dengan siraman ruhani, makanan ruhani, minuman ruhani, cahaya ruhani, itu macam-macam. Nah, ini semuanya akan dididik oleh seorang mursyid. Nah, maka ketika menapaki ini, seorang murid juga biasa disebut dengan salik. Nah, pekerjaannya disebut dengan suluk. Salik itu adalah orang yang sedang menapaki jalan. Perjalanannya disebut suluk. Maka suluk ini
menjadi sebuah kajian. Suluk antara sufi yang satu dengan sufi yang lain itu bisa jadi berbeda-beda menurut karakteristik thariqahnya masing-masing. Ada yang suluknya dengan misalkan mengedepankan esensi tasyakur atau syukur. Jadi kondisi di mana seseorang betul-betul apapun yang diterima meyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah anugerah dan itu adalah karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sehingga wajib hukumnya bersyukur. Bentuk takdirnya apa saja itu disyukuri. Kalau orang orang eh, orang yang katakanlah awam bersyukur itu dalam kondisi ketika seseorang diberikan anugerah oleh Allah, bersyukur. Lalu kemudian seseorang harus bisa bersabar ketika diuji, dikasihkan bencana, maka harus bersabar. Nah, suluk thariqah dalam kacamata syukur itu pengen bentuknya enak, pengen bentuknya tidak enak, itu semuanya anugerah. Jadi tidak ada yang bukan anugerah. Walaupun secara kasat mata nggak enak. Contoh misalkan kecelakaan. Kecelakaan itu kan tidak enak secara kasat mata. Tapi seorang salik itu dengan kecelakaan itu tetap alhamdulillah bersyukur. Nah ini makanya makomnya itu tinggi. Syukur itu. Ini namanya suluk tuh begitu. Ada yang suluknya dengan hamd. Selalu memuji Allah. Itu juga sama. Dalam setiap kondisi ya hamd. Yang dia katakan itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu memuji. Yang dia lihat itu pancaran-pancaran keindahan Tuhan yang mengalir kepada dirinya. Sehingga yang terjadi itu ya selalu memuji. Memuji lagi, memuji lagi, memuji lagi. Tanpa ada jeda sedikit pun, seseorang akhirnya tidak memuji. Itu pun berlaku ketika dia mendapatkan kebahagiaan. Ataupun bukan. Semuanya hamd. Terpujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermanifestasi dalam sebuah takdir. Lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Itu. Suluk juga macam-macam. Ada yang dengan thalabul ilmi gitu kan. Mencari ilmu. Di mana saja dia mencari ilmu. Guru siapa saja dia mencari ilmu. Menemukan pengalaman saja. Apa saja dia thalabul ilmi. Ilmu itu termasuk suluk. Ini suluknya itu ya baca Quran. Baca Quran. Sehari misalkan 7 juz. Suluknya itu. Bahkan ada yang lebih dari itu. Kalau suluknya mengajar atau diajar. Menjadi seorang guru atau menjadi seorang murid. Intinya, seorang salik itu dituntut harus selalu berada dalam kondisi dia sebagai seorang yang pencari ilmu. Itu juga suluk. Intinya suluk itu adalah jalan menuju Allah. Karena jalan menuju Allah, maka segala sesuatu yang baik, yang indah, lalu kemudian dimuarakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun suluk. Man salaka thariqan yaj'alu man sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Karena siapa yang menapaki jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju kepada surga. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, itu yang dalam rangka melakukan kebaikan, dan kebaikan itu menuju kepada surga. Nah itu suluk, namanya suluk. Nah, karena dia sedang menapaki segala sesuatu yang nanti akan merusak suluknya itu, dia nggak mau. Jadi, dia nggak mau menoleh. Dia sedang jalan menuju kepada Allah, lalu kemudian ada yang memanggil-manggil, nggak mau. Sini loh mainan dulu, nggak mau. Sini loh, ini ada sesuatu yang menakjubkan, nggak mau. Dia terus saja berjalan menuju kepada Allah Subhanahu. Ini suluk. Nah, konsep pendidikan tasawuf itu
itu bagaimana kemudian menciptakan manusia menyadari betul bahwa ada maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia, kemana dia akan menuju. Tentunya ke alam keabadian. Jadi alam keabadian itu kan penuh dengan warna-warni, penuh dengan keindahan dan keburukan-keburukan. Nah, seorang sufi itu ya dalam rangka akhirat itu, dalam rangka akhirat. Apapun yang dia lakukan, semangat apapun yang dia lakukan, yang ada di hadapan itu, ia dalam rangka ukhrawi kan, akhirat. Kan ya lebih dari itu, ya bukan hanya akhirat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan akhirat. Tuh. Maka dalam menjalankan suluk ini banyak sekali corak akhirnya, corak tasawuf. Ada yang disebut dengan tasawuf akhlaki atau amali. Nah, muncullah torikoh, ini corak. Ada yang coraknya itu tasawuf falsafi, artinya tasawuf yang berbasis filsafat. Filsafatnya tentunya filsafat Islam yang mengkaitkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam menjawab problematika keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu falsafah. Ya, beberapa puluh tahun kebelakangan ada konsep misalkan tasawuf modern, karena kita hidup di zaman modern, bisakah tetap bertasawuf? Muncullah konsepsi tasawuf modern. Begitu. Jadi secara ini begitu loh. Secara ini bahwa pendidikan tasawuf itu bagaimana kemudian seseorang mengkader, mendidik agar seseorang itu kenal kepada yang menciptakannya, kenal kepada yang menciptakannya, kemudian mentarbiyah rohnya, mentarbiyah hatinya, lalu kemudian mentarbiyah apa saja yang ada di dalam dirinya itu, bagaimana kemudian mengkompromikan nafsu yang dia miliki, itu sudah termasuk tarbiyah. Kalau lebih spesifik lagi itu kajiannya itu lebih kepada 3 hal. Takholi, konsepsi penyucian diri, pengosongan diri, itu takholi. Konsep dimana kemudian mengisi dengan hati yang baik, pikiran yang baik, gitu. Kemudian tajalli itu adalah manifestasi Tuhan. Segala sesuatu itu tampak bahwa di belakang itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi secara konsepsi begitu. Maka ya secara sederhananya bisa dikatakan bahwa konsep pendidikan tasawuf itu adalah satu konsepsi pendidikan terhadap manusia dalam rangka untuk menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu untuk awalan kanan. Setelah dengar Kang Bana tadi jelasin ya, saya muncul pertanyaan seperti ini ya. Apakah seorang salib itu boleh memiliki seorang mursyid lebih dari satu atau hanya satu aja kan? Satu itu. Kedua, apakah kita boleh berbaiat lebih dari satu toriko itu kan? Kalau mursyid utama itu awalnya satu ya. Mursyid utama itu awalnya satu. Dan satu ini ya menjadi toriko utamanya. Dan ini kan orang lagi dididik nih.
sama si mursyid. Hmm. Ketika orang sedang dididik sama si mursyid, itu sebetulnya kurang beradab ketika misalkan mencari mursyid yang baru sebelum atau tidak ada izin dari mursyid yang utama tadi. Tiba-tiba mungkin ya, merasa bahwa mursyidnya kurang alim, atau misalkan merasa bahwa mursyidnya kurang ngeremat atau apa rasanya. Naik lagi. Ini nggak beradab. Mursyid itu kan orang yang nanti akan menunjukkan. Ketika menunjukkan, ya itu kan continue sifatnya. Continue itu ya tidak bisa dipastikan bahwa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tidak seperti pendidikan dan latihan gitu. Yang bisa ditempuh dengan 3 bulan selesai, 6 bulan selesai. Nggak begitu. Ada yang hanya seminggu selesai juga bisa. Ada yang 1 tahun nggak selesai juga ada. Nah, ini peliknya di situ. Maka dalam urusan kita mempunyai mursyid, ya satu dulu, diistiqomahkan. Setelah sudah istiqomah, sudah punya guru, manut sama gurunya, apa yang menjadi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh gurunya, dia manut, betul-betul dilakukan. Nah itu. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah kemudian berbayar kepada guru yang lain? Boleh. Asal dengan seizin guru yang utama tadi. Ya nggak bisa, misalkan kita langsung bayar tiba-tiba tanpa sepotong guru. Tapi kalau misalkan sepengetahuan guru, ya kemudian diizinkan, ya silakan. Ketika tidak diizinkan, ya enggak, jangan. Nah, dan kalau misalkan diizinkan pun kepada yang lainnya, itu sifatnya adalah tabaruk. Tabaruk itu cuma ngalap berkah saja. Contoh misalkan toriko utamanya adalah Fadiliyah, ya, toriko utamanya Syadzili. Mau tabaruk kepada masjid Satoriyah, ya boleh, sifatnya tabaruk. Begitu. Tapi lebih bagus sih ya fokus pada satu toriko saja dulu. Memang ada orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan untuk bisa memangku beberapa toriko. Itu ada. Ya nggak banyak kan. Gitu kan. Fase seorang manusia bisa mengikuti Toriko kuat. Toriko itu ada fase-fasenya itu kan kayak misalkan kayak kayak kalau baik kan bisa jalan di umur sekian gitu, berangkat di umur sekian. Hmm. Jadi untuk manusia sendiri tuh untuk bisa mengikuti Toriko apakah ada standarnya gitu? Apakah yang tidak mengerti apa-apa, tidak pernah belajar agama atau ngaji atau syariat langsung ikut Toriko gitu? Fasenya di manusia tuh dalam di fase mana bisa mengikuti Toriko? Toriko itu sebetulnya syaratnya adalah utamanya dibalik, Jadi dibalik. Ya, kalau balik itu usia antara tadi remaja, ya, remaja maksimal 15 tahun, mulai 15 tahun ke atas, 15 tahun ke atas. Nah, eh, sebetulnya di usia itu tidak bisa menjadi patokan dan tidak bisa kemudian dipaksakan secara logika. Karena yang dari kecil berkecimpung dengan dunia tasawuf aslinya, karena di salah satu pesantren sufi, tapi enggak. Tapi nanti setelah usianya 45 tahun baru itu bisa terjadi begitu. Walaupun nuansa yang muncul di dalam sebuah pesantren itu nuansa tasawuf. Jadi kita nggak bisa ngaji nih, kita nggak bisa secara syariat, masih dasar karuan. Boleh nggak sih betul itu? Nah, secara konsep orang semakin bersyariat itu semakin bertoriko dan semakin bermakrifat. Gitu. Begitu juga dengan orang semakin bertoriko, itu syariatnya semakin ketat.
syariatnya semakin ketat. Artinya ada sisi timbal balik atau seperti mata uang lah, mata uang antara syariat dengan thariqah itu sebetulnya harus ada dalam setiap manusia. Ya begitu. Mata uang itu kan nggak bisa sebelahnya saja, tapi sebelahnya juga harus ada, baru bisa dipakai. Nah, thariqah dengan syariat itu seperti itu. Artinya orang bersyariat saja, kemudian tidak berthariqah, itu nuansa syariatnya itu hambar. Hambar itu karena thariqah itu kajiannya adalah kajian rasa. Ketika melakukan amaliyah ibadah, rasanya kurang kurang nyentuh. Tapi ketika berthariqah, dari sisi ketorikohannya itu lalu akan muncul rasa. Rasa itulah yang nanti akan eh, bisa diterjemahkan dengan istilah taqarrub, dekat dengan Allah gitu. Nanti ada istilah usul sampai kepada Allah. Nah, ini kan rasa. Jadi eh, semakin orang bersyariat, semakin berthariqah atau berhakikat. Semakin orang berthariqah, semakin dekat syariat. Gitu. Kalau batasan usia ya saya kira ya sebetulnya kalau paling paling umum paling umum itu ya sekitar 17-18 tahun ke atas, paling umum paling umum di usia seperti itu. Ya, yang menarik sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan dan bahas ini pentingnya pendidikan tasawuf. Nah, di pen- di pendidikan apa ya, sekolah formal gitu kan jarang ataupun belum pernah saya temui ada pembahasan tentang pendidikan tasawuf. Mungkin ini sih untuk apa ya, eh, titik balik atau sedikit membuat para pelajar tertarik dengan pendidikan atau pentingnya mengetahui tasawuf itu sendiri tuh. Barangkali ada apa ya, masukan ataupun yang membuat mereka tertarik untuk mempelajari tasawuf. Sedangkan di sekolahnya kan tidak ada gitu. Ya, Mungkin di sekolah formal kan belum lah saya temui gitu. ya kalau sekolah formal adanya di sekolah yang berbasis agama ya, kalau basis agama itu yang ada di pesantren Iya, atau yang formal seperti MI, MTS, kuliah. Pelajarannya sih itu kajiannya masuk kepada ranah tidak akhlak. Akhlak. Eh, kalau secara spesifik memang tidak bisa dipaksakan juga, tidak bisa dipaksakan juga. Tetapi kalau secara esensi itu sebetulnya bisa ada semacam tahapan-tahapan. Nah, di dunia pendidikan agama yang formal, seperti itu masih membahas ranahnya melulu kepada akhlak, melulu kepada akhlak. Akhlak itu adalah kaitannya dengan ilmu zohir, ya, tampak. Yang penting akhlaknya baik, akhlakul mahmudah. Jangan menjadi orang yang akhlakul mahmumah, tercela, buruk, gitu ya. Poinnya di situ. Nah, tasawuf itu ranahnya gimana kemudian bukan hanya sesuatu yang tampak saja yang baik, tapi secara
batiniah juga baik. Karena kalau dalam kajian tasawuf itu dohiran wa batinan baik. Karena bisa terjadi orang yang secara akhlak itu sudah baik, kelihatannya baik, ya sholat gitu kan, dia mempunyai tutur kata yang baik apa segala macam, tapi belum belum bisa ditentukan juga bahwa dia secara otomatis secara adabnya sudah baik. Nah, tasawuf itu masuknya sampai kepada ranah batin atau adab. Ini perbedaan adab dengan akhlak. Kalau adab ranah batin, bagaimana dia punya hati, bagaimana dia punya pikiran, bagaimana dia punya nafsu gitu kan. Ini ranahnya adab. Nah, kalau ranah adab, maka eh, unsur-unsur rohani atau unsur-unsur tasawuf ini secara esensi itu bisa ditularkan di dunia pendidikan itu, bisa ditularkan. Cuman kan nggak bisa semudah itu karena tidak semua orang bisa memahami ini. Bagaimana kemudian bisa menciptakan satu pendidikan yang di sana selain mendidik logikanya, tetapi mendidik hatinya juga sampai kepada ruhnya. Gitu. Nah, tapi eh, alangkah sangat kerennya menurut saya. Alangkah sangat kerennya misalkan di usia SMA atau aliyah itu sudah mulai dikenalkan unsur-unsur rohani, unsur-unsur kajian tasawuf. Gitu. Kenapa? Karena di satu sisi anak-anak remaja usia aliyah atau SMA itu adalah masa transisi perpindahan dari remaja kepada dewasa. Mereka inilah orang-orang yang sedang mencari jati dirinya gitu kan. Nah, kalau dimasukkan unsur-unsur tasawuf, maka dia akan dari awal memahami betul jati diri secara hakiki yang Allah inginkan kepada seseorang itu bisa paham. Kalau sekarang kan enggak, bisa dikatakan belum. Kenapa belum? Karena ya masih membahas ya berbuat baik kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada sesama teman, ya kan. Tarbiyahnya hanya sebatas itu. Tapi kalau tasawuf itu kan lebih kepada mengenalkan siapa dirimu dan siapa yang menciptakanmu. Itu sebetulnya bisa ditarik ke tanah itu tuh bisa. Kenapa? Karena anak usia SMA atau alia itu sudah mulai connect, logikanya sudah mulai jalan, hatinya dalam pencarian gitu kan. Orang-orang anak-anak yang seusia itu sebuah penasaran. Iya, Kita saya ingin tahu. ingin tahunya gede gitu kan. Ini apa sih, untuk apa sih, ini sebabnya apa sih, ini bagaimana, dan seterusnya. Sehingga ketika misalkan masuk unsur-unsur tasawuf anak seusia itu, maka mereka eh, bisa diredam keliarannya itu. Kenapa terjadi misalkan sering banget kita mendengarkan berita tawuran gitu yang antara pelajar gitu. Itu karena kering gitu. Dia nggak ngerti tujuan hidupnya itu apa. Jangankan sampai tawuran yang berada apa gerembal-gerembul tidak ada manfaatnya itu harusnya nggak mau. Tapi mereka melakukan itu betul-betul nongkrong-nongkrong apa yang nggak ada manfaatnya itu dilakukan. Kenapa? Karena esensi hidupnya dia belum paham. Nah, maka nilai-nilai ini harus dimasukkan. Biar tahu eh, bahwa betapa berharganya dia, betapa berharganya seseorang ketika dia mengenal dirinya dan bisa memfungsikan dirinya sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada manusia. Jadi ya mungkin sedikit autokritik saja lah, sedikit autokritik mungkin bisa dimasukkan kurikulum akhlak tasawuf lah,
akhlak tasawuf. Keren sih. Meminimalisir kenakalan remaja kamu. Ya, di antaranya ya minimalisir kenakalan remaja, dekadensi moral. Yang zaman sekarang itu ngeri gitu. Iya. Bagaimana kemudian kasus pencabulan, kasus hamil di luar nikah, suram masa depannya dan sebagainya, karena kering itu karena mereka belum sampai memahami apa sih tujuan diciptakannya itu. Paham aja enggak, apalagi sampai kemudian mau menapaki jalan. Nah ini yang ngeri dulu. Jadi paslah kalau misalkan diberikan pemahaman akhlak tasawuf. Kalau saya gini Kang, menanggapi tadi Kang Bana sama Rama ya, maksudnya permasalahan yang terjadi hari ini tuh, dengan generasi kita di perkotaan atau kaum milenial ya, kayak orang atau segala macam tuh, yang justru saya pribadi pertanyakan dengan apakah para praktisi tasawuf itu enggan turun untuk mendekati kaum milenial, bukan? Jadi ada gap, ada jarak antara para pelaku tasawuf dengan generasi kita yang haus dengan. Apakah karena beliau sudah asik terhadap Tuhan atau seperti apa Tuhan, sehingga kayaknya itu sih adalah yang ngurus gitu. Pertanyaannya tuh justru saya ngomong otokritik, maksudnya para pelaku tasawufnya khususnya di kota ya, maksudnya kenapa mereka nggak mau terjun gitu? Kenapa mereka beliau nggak mau terjun gitu mendekati? Kalau sekarang kan yang saya lihat di berita ya, Kapolda Banten itu menggandeng Abu Yahya tadi bertemu ketika ada peperangan ya, pelajar dan sebagainya itu. Apakah yang lainnya belum mau atau ya? Jadi persoalannya itu bukan kita harus menilai beliau. Nah, beliau ini sangat memahami betul apa yang harus dia lakukan. Cuman peningkatan dekadensi ini terlalu cepat. Jadi sama-sama berlari, dikejar larinya lebih kencang, kadang-kadang begitu. Dikejar larinya lebih kencang. Ya jangankan sampai kepada mau berguru kepada seorang mursyid misalnya. Sekolah aja bolos ya. Iya, sekolah aja bolos. Ya ada ke pesantren apalagi kan gitu. Itu menjadi sebuah problem juga. Tapi jangan salah ya, orang-orang yang sudah memahami betul akan keindahan Tuhan itu dengan sebuah ketulusan banyak yang sudah dilakukan. Cuma ya tidak untuk diviralkan gitu kan. Mereka sampai tirakat dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan bermunajat, dengan memohon kepada Allah untuk siapa? Umat. Karena mereka ini adalah orang yang ketika memandang umat itu dianyir rahmat dengan pandangan cinta. Jadi sangat tidak mungkin kalau misalkan ada seorang sufi tidak peduli dengan umat. Jadi pasti peduli dengan umat dan pasti dia melakukan sesuatu. Tentu melakukan sesuatu ini tidak kemudian apapun itu harus dilakukan gitu ya. Kan manusia dulu punya keterbatasan. Ada keterbatasan wilayah, ada keterbatasan akses, ada keterbatasan kesempatan, dan macam-macam. Kalau misalkan mau dilihat faktor itu.
Nah, maka yang harus dipahami itu sebetulnya bagaimana kemudian eh, seorang pelajar lah ya, usia-usia pelajar itu dilarikan kepada hal-hal yang positif sih. Itu sudah cukup. Dia paham bahayanya maksiat saja. Itu sudah cukup. Jadi bukan karena asik dengan Tuhannya. Justru orang yang asik dengan Tuhannya itu banyak tugas. Asik dengan Tuhannya itu banyak tugas. Orang yang bertemu di pinggir jalan nggak kenal nggak apa, itu seorang sufi pasti mendoakan. Ya Allah, ada orang yang kesusahan. Ya Allah, ada orang yang sedang melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya Allah, kita ingin rahmat itu. Dan berpikir tentang umat itu kayak saya sudah tanpa batas. Ketemu siapapun itu pandangannya rahmah, rahmah, rahmah. Mungkin ada yang dipanggil itu ada yang langsung datang. Dipanggil berkali-kali nggak datang-datang. Padahal dipanggilin terus. Nggak datang. Didoakan ya. Dipanggil-panggil juga iya. Ternyata nggak datang. Ya, kenapa? Yang harus dipahami juga bahwa hidayah itu mutlak dari Allah. Bukan kemudian kita tidak melakukan apapun. Ya, memang hidayah mutlak dari Allah. Ranah manusia, ya silakan saja mengajak berdakwah. Tapi untuk ranah-ranah yang lainnya kita silakan. Jadi begitu. yang yang terjadi di lapangan itu kan kayak orang-orang bicara kamu apa bikin konten tentang masalah mengenal Tuhan apa itu berat obrolannya aja dan kayak tasawuf tuh kayak menjadi tabu di masyarakat tuh kan kayak orang-orang tuh lebih mengenal kayak kamu belajar kayak gini belajar gini nanti stres belajar batin dan segala macam. Nah sebelum itu hal itu yang terjadi tuh apa sih kan yang sebelumnya terjadi gitu apakah orang-orang kayak menunggangi nama tasawuf tapi menceng gitu ajarannya sehingga orang-orang tuh stres belajar ilmu hitam gitu sehingga yang tersebar tuh di masyarakat tasawuf atau ya kayak toriko itu kayak belajar kebatinan gitu kan pelaku-pelakunya tuh apakah menunggangi nama tasawuf gitu sebabnya kayak ada bacaan-bacaan Al-Quran dan segala macam digunakan untuk minat perempuan nyantet orang dan segala macam untuk redam kayak kayak gitu kan maksudnya apa yang terjadi gitu tuh sebelum hal itu apa tasawuf itu yang dibicarakan. Ya memang di tengah-tengah masyarakat itu pemahaman Iya. tentang tasawuf itu bias. Ya tadi bias itu. Jadi kadang-kadang tasawuf itu dikira kebatinan. Tasawuf itu dikira mempelajari tentang kesaktian. Tidak ada kaitannya. Sebetulnya tidak ada kaitannya. Kalau wiridnya orang tasawuf itu cuma satu keinginannya dibersihkan dosa-dosanya, dekat pada yang memberikan syafaat, lalu kemudian sampai kenal dan mencintai Allah. Maknanya di mana? Ya, apa namanya? Mempelajari kejadulannya di mana? Mempelajari peretnya di mana? Nah, ilmu tentang bagaimana kemudian menyakiti orang dengan santet atau misalkan apa tadi melet gitu kan? Itu bukan ranah tasawuf, bukan. Sangat jauh sekali dari unsur tasawufnya. Itu ranahnya adalah spiritualitas dalam tanda kutip hikmah. Yang itu biasanya yang muncul adalah kodam. Kamu baca ini, nanti kamu akan menjadi orang yang sakti. Misalkan, kita bisa mengalahkan orang 10 atau pukulannya jadi berbobot sekian kilo.
Jadi bukan. Kalau toh muncul keistimewaan dari seorang sufi, ya karomah. Dan karomah itu tidak bisa dipelajari. Muncul sewaktu-waktu ketika Allah menganugerahkan. Ketika tidak menganugerahkan, ya tidak juga. Ya sama seperti misalkan mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa menjadi ular. Apakah bisa berkali-kali jadi ular terus? Atau saya iseng-iseng pengen belah samudera? Nggak bisa begitu kalau karomah. Karena ya, ketika karomah itu muncul, ya Allah menghendaki itu saja. Ya itu nggak bisa. Nah, kalau hikmah itu bisa dipelajari, bisa dibuktikan, dan paten kalau ada. Ketika tidak dibaca, hilang lagi. Gitu. Nah, itu kayak semacam ada kontrak, apa namanya? Kontrak dengan bacaan apa. Ya Allah alam. Itu perbedaannya begitu. Jadi kalau misalkan ada pemahaman bahwa orang yang mempelajari tasawuf itu menjadikan stres, ya salah kaprah. Justru orang stres itu karena gak belajar tasawuf. Orang-orang yang gak kuat dengan batinnya itu karena gak mengenal Tuhan. Orang yang bisa mengenal Tuhan itulah orang yang selalu bahagia dan tidak mungkin stres. Jadi harus diluruskan. Yang bikin stres itu karena dia tidak belajar. Kalau toh mengamalkan bacaan-bacaan, wiridan, dia nggak paham kadar, nggak paham bacaan itu maknanya apa, untuk apa mungkin, asal amalin aja dengan puasa dan sebagainya. Makanya muncul kontraproduktif. Yang nggak paham kapasitasnya dia, orang itu kan ada syakilah namanya, kapasitas orang itu nggak bisa dipaksakan. Orang nggak bisa kemudian semuanya harus bisa jaduk semua, nggak bisa. Adanya jadugannya bisa diukur sekian. Ditambahin lagi agak kuat komplek. Nah, itu yang terjadi. Maka di sini harus diluruskan bahwa stres itu bukan sebab mempelajari bahasa, tapi stres itu karena tidak mempelajari bahasa. Gitu. Beberapa wajib setiap individu manusia itu mencari seorang mursyid untuk harusan Seberapa dia memahami kebutuhannya terhadap keinginan kuatnya untuk mengenal Tuhan. Semakin besar dia merasa butuh untuk mengenal Tuhan, semakin besar dia merasa wajib untuk mengenal mursyidnya. Kalau nggak pernah merasa butuh itu gak bakalan nyari mursyid. nah, tips-tipsnya ya, atau gimana sih kita yang awam nih di perkotaan apalagi ya, cara kita mencari seorang mursyid ya. Apakah kita hanya berdoa aja, Allah mudah-mudahan kita diberkahi ya seorang mursyid. Doa itu kan menjadi sebuah alat kita komunikasi dengan Tuhan agar ditunjukkan. Itu namanya ikhtiar istikharah. Istikharah itu minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan orang yang bisa membimbing. Itu sangat baik sekali. Ya istikharah saja, sholat istikharah. Nah, Allah mohon ditunjukkan mursyid untukku. Dan nanti Allah akan tunjukkan. Kalau misalkan belum, ya itu harus dilakukan. Nanti pada titik di mana dia menemukan dan dia sampai yakin, oh inilah guru, jadi yang terbaik. Ya sudah, biar saja, jangan ditunda-tunda. Karena kadang-kadang karena saking banyaknya mikir, gak jadi, gak mau. Untuk terlewat sama tua dulu, gak jadi baiat. Jadi konsep pendidikan tasawuf itu lebih pada bagaimana kemudian seseorang memproses dirinya agar kenal dengan
Ya, dari konsep pendidikan tasawuf itu adalah sebuah konsep bagaimana manusia kemudian memproses dirinya, menemukan dirinya, menemukan Tuhan. Proses demikian rupa dengan tasbihun nafas, dengan takholi, kali. Ya, banyak suluk-suluk yang harus dia lakukan, atau ilmi, Al-Quran, atau bersyukur, atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, namanya bahwa pendidikan tasawuf itu adalah kita memproses diri kita zahirun wa batinan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya.